Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Santo Thomas atau yang disebut dengan Didimus seringkali atau kadang-kadang seringkali bahwa kalau misalnya ada tebak-tebakan, entah itu LCT, entah itu apa begitu, kadang-kadang orang yang membuat soal itu memberikan membuat ciri-ciri, menanyakan dengan memberikan ciri-ciri, orang diminta untuk menyebutkan siapakah pribadi ini. Sang batu karang, siapa itu misalnya? Entah itu Petrus, entah Simon Petrus, ataupun juga Kefas, segala macam. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Kemudian Santo Thomas ini seringkali pertanyaannya ialah, siapakah rasul yang kurang percaya? Gitu, atau yang tidak percaya, gitulah. Orang langsung mengatakan Santo Thomas Rasul. Santo Thomas Rasul sungguh-sungguh malang lah. Seringkali dikatakan, seringkali dianggap sebagai seorang rasul yang kurang percaya. Padahal apakah memang demikian? Kalau dalam konteks sejarah hidup Santo Thomas ini, Rasul Thomas ini sungguh-sungguh sebenarnya seorang yang sungguh-sungguh sangat semangat, sangat percaya, sangat beriman. Dan bahkan juga dikatakan Santo Thomas inilah pertama-tama yang mengakui kealahan Tuhan Yesus itu, ya Tuhanku dan Allahku. Mungkin rasul-rasul yang lain itu sebenarnya ketika selama Yesus itu hidup di tengah-tengah mereka, mungkin mereka itu mengakui kecuali Petrus, mengakui Yesus itu sebagai sang guru, tetapi sebagai Tuhan dan Allah itu Santo Thomas ini. Petrus itu menjawab dalam pertanyaan siapa aku, maka ia mengatakan Mesias yang dari Allah, mungkin yang terurapi. Tetapi Santo Thomas Rasul ini, ya Tuhanku dan Allahku. Kendati pun untuk sampai ke sana, Santo Thomas Rasul ini tadi dikatakan sebagai orang yang tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Dengan ungkapan yang seperti ini, kesan sangat mudah bagi kita adalah bahwa Thomas itu memang seorang rasul, kendati pun seorang rasul yang hidup bersama-sama dengan Yesus sekian waktu, tetapi ia tidak percaya.
Maka kurang lebih ungkapannya kurang lebih agak mirip kalau seandainya kita juga memperbandingkan misalnya ketika Yesus itu ingin ditemui oleh ibunya, maka ia mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah bapakku? Atau mungkin juga dikatakan, siapakah orang tuaku? Atau mungkin juga dengan bahasa yang lain, hai wanita dan segala macam itu. Saatku belum tiba. Tetapi yang lebih-lebih, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Itu seakan-akan secara sekilas Yesus itu tidak mengakui Bunda Maria, tetapi ternyata justru dengan itu menyatakan atau memaklumkan bahwa Bunda Maria itu sebagai seorang yang sungguh-sungguh orang yang percaya dan menanggapi sabda Tuhan. Santo Thomas dengan ungkapan ini, dengan keraguan, dengan suatu pertanyaan yang menyelidik ini, sungguh-sungguh juga membawa kepada kita bahwa Santo Thomas ini seorang yang kritis, tidak hanya percaya begitu saja, walaupun untuk suatu iman itu menuntut kepercayaan mutlak, tetapi bahwa rasionalitas ataupun juga kekritisan itu juga diperlukan. Maka ketika sungguh-sungguh bahwa Santo Thomas itu melihat dan kemudian menjamah serta mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, dia sungguh-sungguh percaya. Dan sejak saat itu Santo Thomas walaupun tidak serta-merta dikisahkan dalam Injil, dalam kitab suci, tetapi bahwa Santo Thomas ini dalam sejarahnya menjadi seorang rasul, menjadi seorang pewarta yang sungguh-sungguh sangat bersemangat dan sungguh-sungguh menampakkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia sampai mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita ini ke tanah di luar Palestina, di luar kalangan orang Yahudi di Palestina, Yerusalem, tetapi bahkan sampai ke India. Ini menampakkan justru sebenarnya Santo Thomas ini seorang yang sungguh-sungguh luar biasa, semangat dan juga beriman. Maka mari kita dengan segenap hati, kita merenungkan sabda Tuhan ini. Mungkin kita juga kadangkala kita mempertanyakan akan Tuhan. Adakah Tuhan itu di dalam hidup kita? Hanya kadang-kadang bahwa kekurang percayaan kita itu berlebih, atau mungkin bahkan kita kebablasan, sehingga akhirnya sebenarnya kita menjadi kekeringan rohani kita. Tetapi Santo Thomas ini memberikan teladan yang baik, bahwa kendati pun dia merasa kecewa atas wafat Tuhan Yesus itu sendiri, tetapi dengan kebangkitan dan juga dengan jamahan itu, ia sungguh-sungguh menjadi seorang yang percaya dan bersemangat di dalam tugas perutusan mewartakan kabar sukacita Tuhan ini. Maka mari kita dengan segenap hati, kita juga memohon kepada Tuhan, agar Tuhan Allah itu berkenan mengutus Roh Kudus-Nya untuk dapat mengajar kita untuk beriman secara lebih sejati, lebih baik, dan juga mengajar kita untuk bagaimana kita mempunyai keberanian untuk menjadi pewarta-pewarta kasih, pewarta-pewarta keselamatan Tuhan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.